Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cikgu Channel bersama Kak Latifah tentunya. Kali ini kakak akan mencoba membahas materi kelas 10 matematika wajib, yaitu tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Setelah sebelumnya kita juga telah membahas pertidaksamaan nilai mutlak part satunya ya, yaitu dengan bentuk mutlak fx kecil sama A. Kecil sama ini tergantung kondisi soal ya, boleh kecil sama, boleh besar sama, kecil atau besar gitu. Nah, masih ingat tidak ini rumusnya? Jika bentuknya seperti ini, dia memiliki dua rumus kemarin ya. Rumus yang pertama, kemudian rumus yang kedua. Nah, jika kalian lupa dengan materinya, boleh kalian akses kembali materi kita pada pertemuan yang lalu. Nanti kakak taruh linknya di deskripsi. Silahkan kalian cek kembali materinya di sana dan tonton lagi sampai paham ya, supaya nanti bisa nyambung dengan materi kita yang sekarang, yaitu part 2-nya. Sekarang part 2 ya. Nah, untuk materi part 2 yang akan kita pelajari sekarang ini, bentuknya adalah mutlak fx kecil sama gx. Kecil sama ini seperti biasa, tergantung soal ya, boleh kecil sama, besar sama, kecil atau besar. Nah, bagaimana jika seandainya bentuk soalnya seperti ini? Di ruas kirinya fx, di ruas kanannya juga gx gitu. Jadi nanti soalnya itu berbentuk sebuah fungsi, sebuah persamaan gitu ya. Di ruas kiri fungsi dan di ruas kanannya fungsi. Kalau part 1 kemarin kan di ruas kirinya aja yang fungsi nih, di ruas kanan hanya berupa konstanta saja gitu. Ini bedanya. Oke, kita lihat saja langsung bentuk rumus dari part 2 ini. Nah, dari bentuk kedua ini yaitu mutlak fx besar sama, kecil sama, besar atau kecil. Kemudian di ruas kirinya ada mutlak gx gini ya. Nah, rumusnya bisa kita lihat di bawah ini, yaitu fx tambah gx kemudian dikali terus fx dikurang gx. Mudah ya ngingatnya. Awalnya fx tambah gx dulu, kemudian fx kurang gx. Oke, supaya lebih pahamnya, kita langsung saja bahas ke contoh soal ya. Nah, ini dia contoh soalnya. Tentukanlah himpunan penyelesaian atau HP dari mutlak 2x kurang 1 besar sama mutlak 3 kurang 5x. Nah, dari soal ini bisa langsung kita lihat ini merupakan bentuk jenis kedua. Di ruas kirinya ini merupakan bentuk fx ya, atau berupa bentuk fungsi fx. Kemudian yang di ruas kanannya juga berupa bentuk fungsi. Dengan kata lain ini fungsi gx-nya gitu loh. Nah, sekarang langsung saja kita masukkan ke rumusnya. Oke, kita sambung ke samping aja karena tidak muat. Kita lihat tadi rumusnya adalah fx ditambah gx ya, berarti 2x kurang 1 ini kita tambahi terlebih dahulu dengan 3 kurang 5x. Oke, kita tambahin dulu. 2x kurang 1 ditambah 3 kurang 5x. Oke, ini untuk yang bagian kurung pertama. Kemudian bagian kurung keduanya adalah fx kurang gx ya, berarti 2x kurang 1, si fx-nya kita kurangi dengan gx. Gx kita di soal adalah 3 kurang 5x. Oke, tutup kurung besar. Oke, sekarang sudah sesuai dengan bentuk yang ada di rumusnya. Kemudian karena di soalnya ini bertanda besar sama, berarti kita buat juga di sini besar sama di ujungnya. Besar samanya besar sama 0 kita bikin. Berarti setelah ini kita akan menyederhanakan apa yang ada di dalam kurung ini. Ini kan di dalam kurung besar yang pertama ini masih dalam kurung masing-masing nih, fx dengan gx-nya. Sekarang kita sederhanakan biar dia menjadi lebih simple ya bentuknya gitu. Oke, berarti kita buka dulu kurungnya. Kalau penjumlahan itu kurungnya boleh langsung dibuka saja, karena juga tidak akan merubah bentuk kalau yang penjumlahan, karena dia kan sama-sama positif gitu. Berarti langsung saja buka kurung yang kecil-kecil 2 ini menjadi 2x kurang 1 ditambah 3 kurang 5x. Kemudian untuk kurung yang keduanya ini
Kita buka juga, karena kurung yang keduanya ini berupa pengurangan ya, berarti dia akan merubah tanda nanti, karena dia negatif ini kita kalikan ke dalam terlebih dahulu nanti. Nah, untuk yang kurung 2x kurang 1 boleh langsung dibuka saja, karena di depan kurungnya ini tandanya positif, berarti tidak merubah bentuk yang ada di dalam kurungnya. Jadilah dia menjadi 2x kurang 1 tetap. Kemudian negatif yang ada di sini kita kalikan satu-satu ke dalam, karena dia akan merubah tanda. Negatif kali 3 menjadi min 3. Kemudian negatif kali min 5x menjadi positif 5x. Oke. Sekarang kita buat besar sama 0. Oke, langkah selanjutnya kita masih tahap proses penyederhanaan. Coba kalian perhatikan, 2x kurang 1 tambah 3 kurang 5x, mana yang sejenis? X dengan X ya. 2 kurang 5, 2x kurang 5x, berapa jadinya? Ya, min 3x. Kemudian min 1 dengan 3 sama-sama konstanta. Min 1 tambah 3 berarti positif 2. Nah, kita lanjutkan ke kurung besar yang di sebelahnya. Mana yang sejenis? 2x dengan 5x sejenis ya. Kita jumlahkan menjadi 7x. Kemudian min 1 dengan min 3 itu sejenis juga, sama-sama konstanta, menjadi min 4. Nah, bentuknya sudah sederhana nih. Berarti berikutnya kita apakan? Selanjutnya kita akan cek setiap variabel x yang ada dalam masing-masing kurung sikunya. Jika variabel x-nya bernilai negatif seperti ini, maka kita akan sederhanakan dulu variabel x-nya menjadi bentuk positif gitu ya. Kenapa? Karena di sini kita hindari sekali variabel x itu jangan sampai bernilai negatif. Pokoknya kita usahakan gimana caranya supaya variabel x-nya itu bernilai positif gitu ya. Kalau di kurung yang kedua, ini itu 7x-nya udah aman ya, udah bernilai positif. Nah, di kurung yang pertama ini loh, ini nilai 3x-nya, nilai x-nya itu bernilai negatif, yaitu negatif 3x. Berarti harus kita lakukan sesuatu dulu supaya min 3x itu bernilai positif gitu. Bagaimana caranya? Nah, kita keluarkan tanda negatifnya ini, negatif 3x, berarti tanda negatifnya kita keluarkan dari kurung, ya seperti ini. Nah, ini kalian kalau masih ingat, mengeluarkan tanda negatifnya itu menggunakan kaidah distribusi. Oke, berarti kalau negatifnya keluar, di sini di dalam kurungnya menjadi 3x, terus positif 2-nya menjadi negatif 2. Nah, kenapa seperti itu? Bagi yang paham materi SMP, berarti aman ya. Sudah tahu berarti bagaimana kenapa bisa mendapatkan negatif 2. Nah, jadi gini, negatif yang kita keluarkan ini, jika kita kalikan ke dalam lagi, dia akan kembali lagi bentuknya menjadi min 3x tambah 2 gitu. Min kali 3x kan dia jadi min 3x. Min kali min 2 dia akan menjadi kembali ke bentuk awal, yaitu positif 2. Seperti itu. Makanya kalau kita keluarkan negatifnya, positif 2 ini akan berubah bentuk menjadi negatif 2. Kalau kalian masih kurang paham juga, kalian boleh buka kembali buku-buku SMP ya, yang materi-materi dasar itu tentang cara distribusi dan lain sebagainya. Oke, berarti untuk kurung yang keduanya yaitu tetap 7x kurang 4 besar sama 0. Nah, bagaimana nasib negatif yang di depan ini? Apakah kita biarkan saja? Tidak ya. Negatif ini berarti kita usahakan lagi supaya negatifnya itu hilang. Nah, berarti kita kalikan kedua ruas kiri dan ruas kanan ini dengan negatif. Kan supaya negatifnya hilang kan dikali negatif dulu biar jadi positif ya. Negatif kali negatif jadi positif gitu kan. Oke, berarti kedua ruasnya kita kali dengan negatif. Untuk ruas kiri ini kita kali dengan negatif. Negatif kali negatif menjadi positif. Berarti negatif yang ini jadi hilang ya. Tinggallah dia menjadi 3x kurang 2
7X kurang 4. Nah, kita tujuan utamanya tadi kan mau menghilangkan negatif ini saja, berarti yang di dalam kurungnya ini aman, tidak ada perubahan gitu ya. Kita hanya menghilangkan negatif yang di luar kurung ini. Kemudian besar sama 0. 0 ini kan ruas kanannya ya. Ruas kanan ini juga harus kita kali negatif gitu. Kan kalau matematika pakai kaidah keadilan. Berarti di ruas kanan 0 ini kita kali negatif. Negatif kali 0 hasilnya ya tetap 0. Nah, gitu. Oh iya, jika kita kali dengan negatif, maka otomatis tandanya ini akan berubah. Jika awalnya tandanya berupa besar, maka jika kita kali dengan negatif ini, tandanya akan berubah menjadi kecil. Jika tanda yang awalnya kecil, jika kita kali dengan negatif, maka tandanya akan berubah menjadi besar. Ingat ya. Berarti tanda yang besar sama ini akan kita rubah menjadi kecil sama. Kenapa alasannya? Ya, karena kedua ruasnya kita kali negatif. Nah, kayak gini ya, berubah tanda jadi seperti itu. Sekarang kita apakan lagi? Sekarang yang akan kita lakukan adalah mencari masing-masing nilai X dari kedua kurung ini. Nah, jadi nilai X-nya kita cari. Untuk kurung pertama itu kan 3X kurang 2 ya. Oke. Untuk kurung pertamanya 3X kurang 2. Karena di sininya 0, berarti kita boleh memisalkan di sini sama dengan 0. Nah, untuk mencari nilai X aja. X sama dengan min 2 pindah ruas, berarti menjadi positif 2. Kemudian X sama dengan 2, 3-nya pindah ruas menjadi per 3. Karena kalian tahu lah ya dari mana datangnya bisa min 2 menjadi 2, karena dia dipindah ruaskan. Kalau tidak juga paham yang itu, berarti kalian memang harus belajar lagi materi dasar di SMP gitu ya. Oke, didapatlah nilai X sementaranya. X sama dengan 2 per 3. Kenapa kakak bilang ini X sementara? Karena kalau himpunan penyelesaian dari sebuah pertidaksamaan, maka ini tandanya bukan sama dengan ya. Tandanya nanti akan menjadi besar atau kecil, besar sama atau kecil sama, kayak gitu tandanya nanti. Karena ini sama dengan, makanya kakak bilang ini adalah sebuah nilai X sementara. Nah, sudah kita dapatkan nilai X sementara untuk kurung pertama. Kemudian untuk kurung yang keduanya, 7X kurang 4. Nah, kita misalkan dia sama dengan 0 dulu sementara, karena kan di sini 0 ya. Oke, untuk mencari nilai X-nya berarti 7X min 4 pindah ruas keluar menjadi positif 4. Terus X-nya berarti menjadi 4 per 7 gitu ya. Oke, sudah kita dapatkan lagi nilai X sementaranya, yaitu X sama dengan 4 per 7. Nah, untuk mencari tanda yang sebenarnya dari kedua nilai X ini, tanda apakah besar nanti ataukah kecil, maka kita akan lakukan dengan cara menggunakan daerah penyelesaian atau daerah arsiran. Nah, kita lihat dulu. X sama dengan 2 per 3, X sama dengan 4 per 7, kita cari terlebih dahulu daerah arsirannya. Nanti dari daerah arsiran itulah kita bisa menentukan tanda dari masing-masing nilai X ini, apakah tanda besar, kecil, atau besar sama, atau kecil sama gitu ya. Nah, bagaimana cara mencari daerah penyelesaiannya? Oke, berarti kita buatkan terlebih dahulu garis bilangannya. 2 per 3, 4 per 7. Di bagian mana nih letaknya nih? Kan di sebelah kirinya haruslah bilangan yang kecil, di sebelah kanannya bilangan yang lebih besar gitu ya. Berarti 2 per 3 dengan 4 per 7 kecilan mana dia? Lebih kecil 4 per 7 ya. Karena 4 per 7 ini kalau kita jadikan ke bilangan desimal, dia akan menjadi 0,5an, 5 bla 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 gitu ya. Kalau 2 per 3 ini kalau kita jadikan bilangan desimal, dia akan menjadi 0,6an, 6 bla 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 gitu. Berarti masih lebih kecilan 4 per 7 ketimbang 2 per 3. Berarti 4 per 7 dulu yang kita buatkan sebelah kirinya. 4 per 7.
Kemudian untuk garis bilangan berikutnya kita urutkan 2/3. Jadi kalau untuk pecahan ini cara ngurutinnya gitu. Kalau kakak sih ya, kakak lihat dulu ini desimalnya berapa, ini desimalnya berapa gitu. Kalau yang lebih besar berarti kita taruh ke sebelah kanan, yang kecilnya kita urutkan di sebelah kiri gitu. Nah, dari sini terbentuklah menjadi 3 daerah ya. Ini daerah pertama. Kita bikin batas daerahnya itu pas di bilangan 4/7-nya. Kemudian batas daerah berikutnya pas di bilangan 2/3-nya gitu. Berarti dia terbagi menjadi 3 daerah. Kalau kakak bikin di sini biar lebih mudahnya kalian paham, ini daerah 1, ini daerah 2, kemudian yang berikutnya daerah 3. Kemudian kita akan menentukan masing-masing daerah ini apakah daerahnya bermuatan positif atau bermuatan negatif gitu. Cara mencari suatu daerah itu bermuatan negatif atau bermuatan positif, maka kita harus ambil salah satu daerah. Misalnya kita ambil daerah 1, atau boleh juga kita ambil salah satunya daerah 2 misalnya, atau kita boleh ambil salah satunya daerah 3 gitu ya, supaya kita jadikan sebagai sampelnya. Nah, jika nanti salah satu daerahnya, misalnya daerah 1 ini kita ambil, sudah kita dapatkan misalnya daerah 1 ini bermuatan negatif misalnya, maka untuk daerah 2 atau daerah 3 ini mudah saja kita akan menentukan muatan negatifkah atau muatan positifkah daerah-daerah berikutnya, karena aturannya setiap daerah itu dia selalu berselang-seling, maka cukup kita cari satu daerah saja, maka daerah lain akan dengan mudah kita dapatkan gitu. Misalnya di sini anggaplah misalnya nanti kita dapatkan ini daerahnya negatif gitu ya, maka untuk daerah kedua dia akan otomatis saja dia akan menjadi daerah positif gitu, dan untuk daerah ketiga secara otomatis saja dia akan menjadi daerah negatif, karena kan dia selang-seling, maka kita cukup mencari satu buah daerah saja gitu. Oke, sekarang kakak misalnya pengen ambil daerah 3 lah ya sebagai sampelnya. Nah, untuk ngambil daerah 3 sebagai sampel ini, kita akan lihat di daerah 3 ini ada garis bilangan berapa saja gitu, ada angka-angka berapa saja. 2/3 ini kan tadi nilainya itu sekitar 0,6an ya. Nah, berarti di samping 2/3 ini kalau kita urutkan pasti 1 lah ya. 1, kemudian 2, terus 3 dan seterusnya gitu. Nah, untuk mengambil sampel dari daerah 3 ini, kita ambil sebuah angka. Angkanya boleh berapa aja. Kalau saran kakak, angkanya itu angka terkecil ya, biar kalian mudah nanti gitu. Nah, kita ambil angka dari daerah 3 ini. Boleh angka 1, boleh 2, boleh 3. Pokoknya angka yang berada di daerah 3 ini aja gitu ya. Nah, kalau kakak di sini ngambilnya 1, kenapa? Karena 1 itu adalah angka terkecil dari daerah 3. Oke, berarti kita ambil titik ujinya, sampelnya itu 1. Kita buatlah di sini titik uji. Nah, kemudian titik ujinya ini kan udah kakak ambil nih 1 sebagai sampelnya tadi kan, berarti titik uji kita 1. Nah, kita ujikan dia ke dalam persamaan yang sudah kita sederhanakan tadi. Mana persamaan yang sudah kita sederhanakan tadi? Persamaan yang paling akhir ya, yang ini. Oke, ini dia. Oke, kakak buatkan lagi persamaan yang sudah kita sederhanakan ini di bawah ya, ini dia. Nah, kita masukkan 1 ini ke dalam nilai X masing-masingnya. Kita coba 3. X kita ganti dengan 1. Kurang 2 gitu ya. Ini maaf tulisannya agak sedikit kurang rapi, kalian nanti rapikan saja tulisannya di buku catatan kalian ya. 7, X-nya diganti dengan 1 lagi, kurang 4, kecil sama 0. Ini kita persamaan yang kita ambil tuh persamaan yang terakhir ya, yang sudah kita sederhanakan. Ini kan nih, ini persamaan awalnya tadi nih. Nah, yang kita ambil itu bukan yang di atasnya, yang masih ada negatifnya, bukan itu. Pokoknya yang paling sederhana, yang paling bawah. Persamaan yang paling bawah kita ambil. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, 3 kali 1, 3 kurang 2. Hasilnya adalah positif ya. Positif berapa itu? Positif 1.
Tuh, yang kita lihat itu adalah tanda dari angkanya aja, tanda positif kah atau negatif gitu. Nah, ini juga 7 kali 1, 7 kali 1, 7, kurang 4, berapa? 3 ya, berarti hasilnya. Nah, yang kita lihat itu adalah 1 dengan 3 ini, apa tandanya? Positif kah atau negatif? 1 ini positif ya. Kemudian 3 itu juga positif. Kemudian karena ini 2 kurung dibatasi oleh tanda kali, maka kita kali juga ini tanda positifnya. Positif dikali dengan tanda positif, maka hasilnya akan positif kali positif. Hasilnya berapa? Positif. Oke, sudah kita dapatkan. Berarti daerah yang menjadi sampel kita tadi, yaitu daerah 3 ya, daerah ketiga ini, hasilnya ternyata positif. Nah, kita buatkan di sini positif hasilnya. Oke. Nah, untuk daerah 3 itu positif. Dan untuk daerah 2 dan 1 itu mudah saja kita menerkanya lagi. Karena seperti yang kakak bilang, setiap daerah itu pasti berselang-seling. Jika satu daerahnya positif, maka daerah di sampingnya negatif. Jika daerah di sampingnya negatif, berarti di sampingnya lagi jadi positif gitu. Jadi dia selang-seling aja terus. Nah, karena daerah ketiga ini adalah daerah positif, berarti daerah kedua tanpa kita ambil sampel seperti tadi pun, dia akan tetap bisa kita tebak hasilnya, yaitu adalah negatif gitu. Tapi kalau kalian mau bersusah payah untuk mencari titik uji lagi, boleh. Misalnya kalian cari titik uji yang di sampel 2 ini, titik ujinya berapa gitu ya. Misalnya 1/3 kan di antara 4/7 dan 2/3 ini kan ada 1/3 ya. Berarti titik uji kalian adalah 1/3 di daerah 2. Kemudian misalnya kalau kalian ingin mencari, aku mau cari sampelnya di daerah 1 aja lah, Kak, boleh tidak? Boleh. Misalnya kalian mau cari sampel di daerah 1. Nah, di daerah 1 ini angkanya ada berapa aja gitu kan? Kalian perhatikan, sebelum 4/7 ini kan 4/7 itu sekitar 0,6 tadi ya. Berarti angka-angka yang sebelum 0,6 itu pasti ada angka nolnya ya. 0, -1, -2 dan seterusnya gitu kan. Jadi nanti kalian ambil sampelnya itu angka yang mudah aja gitu. Berarti boleh kalian ambil sampelnya ini 0. Berarti titik uji kalian nanti di sininya adalah 0. Jika kalian mengambil daerahnya daerah 1. Karena kan tadi balik lagi ya ke contoh yang kakak ambil, tadi itu daerahnya adalah daerah 3 yang kakak ambil sebagai sampel. Makanya kakak ambil titik ujinya itu adalah angka-angka yang berada di daerah 3. Kebetulan kakak ambil angka 1 tadi ya, kakak balik lagi nih penjelasan kakak ke belakang. Oke, berarti kalian udah paham lah ya kenapa kakak bisa ambil titik ujinya itu 1 gitu. Nah, daerah 2-nya negatif, berarti daerah 1-nya sudah pasti positif lagi karena dia berselang-seling gitu. Bisa dipahami? Oke, jika bisa dipahami, setelah ini apa yang akan kita lakukan? Berikutnya yang kita lakukan adalah kita cek tanda yang ada pada persamaan yang sudah kita sederhanakan tadi. Nah, ini dia persamaan yang sudah kita sederhanakan, bukan persamaan yang atas ya, bukan yang ini, bukan yang ini, bukan ini, tapi persamaan yang paling sederhana, yang paling bawah, yang sudah tidak mengandung lagi nilai negatifnya tadi. Nah, kita cek tanda yang ada di sana. Tandanya kebetulan bertanda kecil sama ya, kecil sama. Berarti kalau tandanya kecil sama, maka daerah arsirannya berada di daerah negatif. Nah, kita lihat daerah 1, 2, dan 3 mana daerah negatifnya? Iya, daerah negatif terletak di daerah 2. Berarti arsirannya terletak di daerah negatif. Ini daerah arsirannya. Nah, ini berlaku juga jika tandanya tidak hanya kecil sama saja ya. Kecil sama atau kecil. Berlaku untuk kecil sama dan kecil. Tapi bagaimana jika seandainya tandanya itu berupa tanda besar atau besar sama? Nah, jika seandainya tandanya berupa besar atau besar sama, berarti daerah arsirannya itu berada pada daerah positif. Nah, gitu ya. Nah, jika sudah kita dapatkan daerah arsirannya, barulah kita bisa menentukan apakah
X sama dengan 2/3 atau X sama dengan 4/7 ini tandanya apa gitu? Apakah tanda besar sama, besar, atau kecil sama, atau kecil ya gitu. Oke, kita buatkan terlebih dahulu tanda untuk X sama dengan 2/3. Nah, sama dengan ini nanti akan kita cari tanda yang sebenarnya apa. Kan tadi seperti yang kakak bilang, tanda sama dengan ini kan hanya tanda sementaranya aja. Oke, kita perhatikan di garis 2/3 yang ada di garis bilangan. Ini kan 2/3 nih yang ada di garis bilangan. Kalian perhatikan tonggak 2/3 ini kan ada tonggak tadi ya. Ini bahasa mudahnya aja kakak sebut tonggak ya, biar kalian lebih mudah memahami. Nah, perhatikan nih, tonggak 2/3 ini arah panahnya kemana tadi? Menghadap ke arsirannya. Ke belakang ya. Oke, berarti ini arah panahnya ke belakang nih. Nah, kalau arah panahnya ke belakang, berarti arah arsirannya itu lebih kecil dari 2/3. Nah, sudah bisa kita dapatkan ternyata X ini tandanya adalah lebih kecil dari 2/3 karena panah yang menghadap ke daerah arsirannya itu ke belakang gitu. Oke, karena di soalnya berupa tanda sama, kecil sama, tanda sama ya kan, soalnya bertanda sama ya, di sini besar sama. Nah, berarti ini juga kita bawakan tanda samanya juga gitu. Tapi kalau di soalnya hanya kecil atau besar saja, berarti di sini kita tidak kasih tanda sama. Kita ngikut ke soal. Kalau di soalnya ada tanda sama, berarti di sininya juga pakai tanda sama. Bisa dipahami sampai di situ? Oke. Nah, kan kita sudah dapatkan nih X kecil sama 2/3. Kemudian untuk penyelesaian yang kedua, kita ambil X sama dengan 4/7 ini. Kita mau cari tanda dari X sama dengan 4/7. Apa tandanya kira-kira? Sekarang kita perhatikan tonggak dari bilangan 4/7 ini di garis bilangan, ini tonggaknya. Nah, sekarang tonggaknya ini mengarah kemana? Kan dia selalu mengarah ke daerah arsiran ya. Karena daerah arsirannya ini ada di depan tonggaknya, berarti tonggaknya ini mengarah ke depan. Berarti 4/7 ini panahnya mengarah ke depan nih. Nah, gitu. Sekarang sudah bisa kita simpulkan. Berarti ini kalau panahnya ke depan, maka daerahnya lebih besar dari 4/7. Kan di sini nih, daerahnya lebih besar dari 4/7 karena panahnya ke depan menghadapnya. Kalau panahnya menghadap ke belakang, berarti itu lebih kecil. Nah, kalau lebih besar, karena panahnya menghadap ke depan, berarti X lebih besar dari 4/7. Nah, untuk tanda besarnya ini kita buatkan juga besarnya itu besar sama. Kenapa tadi? Karena kita ngikut soal. Di soalnya itu menggunakan tanda sama ya. Karena di sini soalnya kalian lihat besar sama, berarti ada tanda samanya gitu kan. Nah, berarti untuk tanda yang ada pada penyelesaiannya juga kita gunakan tanda sama. Bukan hanya besar saja ya, tapi pakai tanda sama, jadinya besar sama gitu. Oke, sudah kita dapatkan penyelesaiannya, yaitu penyelesaian yang pertama adalah X kecil sama 2/3, dan penyelesaian yang kedua adalah X besar sama 4/7. Oke, kita buatkan conclusionnya. HP, himpunan penyelesaian. Oke, masih ingat cara menggabungkan dua buah penyelesaian ini? Ini kan ada 2X, X, ada 2 X-nya ya, berarti X-nya kita gabungin berada di tengah-tengah. Nah, ingat nggak cara yang kemarin kakak ajarkan? Nah, lihat dulu X besar sama 4/7. Nah, berarti kita buatkan di sini X besar sama 4/7. Kemudian untuk X kecil sama 2/3 ini, kita balik letaknya. Di sini 2/3-nya kita letakkan di bagian kiri. Kalau awalnya kan tadi 2/3-nya berada di bagian kanan ya. Sekarang 2/3-nya kita letakkan di bagian kiri. Berarti tandanya juga kecil sama ini berubah menjadi besar
besar sama. Nah, seperti itu jadinya. Nah, inilah dia hasil akhirnya himpunan penyelesaian yang sudah kita dapatkan, yaitu X kecil sama 2/3. Masih ingat cara bacanya? X kecil sama 2/3 dan X besar sama 4/7 gitu. Nah, untuk lebih paham lagi, kakak akan lanjutkan ke contoh kedua ya. Oke, untuk soal keduanya adalah mutlak 2x kurang 1 besar dari mutlak x tambah 4. Oke, berarti fx-nya adalah 2x kurang 1, ini sebagai fx, dan gx-nya adalah x tambah 4. Tadi rumusnya apa? Yaitu fx, masih ingat rumus yang di slide belakang tadi? Fx ditambah gx, kemudian fx-nya dikurang dengan gx. Fx kita berapa? Fx kita adalah 2x kurang 1. Masukkan ke sini. 2x kurang 1, kita pakai kurung biasa. Nah, ini kurung yang besarnya. Pokoknya pembatasnya itu harus menggunakan kurung besar ya. Kemudian ditambah gx. Gx kita adalah x tambah 4. X tambah 4. Kita batasi dengan kurung besar. Oke, untuk rumus berikutnya yang di kurung besar yang di samping, fx kurang gx, berarti kita ambil lagi fx. Fx kita adalah 2x kurang 1. Kita kurangi dengan gx. Gx-nya adalah x tambah 4. Oke. Jika sudah kita masukkan ke rumus, hal berikutnya yang kita lakukan adalah menyederhanakan. Kita lihat di kurung siku yang pertama, 2x kurang 1, kita buka kurung kecilnya. 2x kurang 1, boleh langsung kita buka ya, karena dia bertanda positif kan di depannya. Di depan ini tandanya positif. Oke, kurung kecil yang kedua boleh juga langsung kita buka, karena tanda di depannya positif juga. Kan kalau kita kali ke dalam tetap tidak akan merubah tanda, makanya boleh langsung dibuka aja. Seperti penjelasan kakak sebelumnya tadi. Jadilah dia tambah X tambah 4. Nah, untuk kurung besar yang keduanya ini, karena di sini ada tanda negatifnya, berarti kurung keduanya ini tidak bisa langsung kita buka saja nanti ya. Kita kali dulu negatif ke dalam 1/1. Nah, seperti itu. Berarti 2x kurang 1. 2x kurang 1. Yang ini boleh langsung dibuka, karena di sini tandanya kan positif, tidak ada tanda negatif. Kemudian tanda negatif ini kita kali 1/1 ke dalam kurungnya. Negatif kali X, jadilah dia negatif X. Negatif kali positif 4, jadilah dia negatif 4. Nah, sudah terbuka kurung yang kecil-kecilnya itu. Sekarang kita sederhanakan dengan menjumlahkan variabel-variabel sejenis. Kurung besar yang pertama kita lakukan terlebih dahulu penyederhanaannya. 2x. Ini X. 2x tambah X berarti jadi 3x. Ini min 1 dan ini 4. Dijumlahkan menjadi 3. Berikutnya, ini 2x, ini min X. Berarti 2x kurang X. Berapa jadinya? Iya, X ya. Min 1. Ini min 4. Berarti menjadi min 5. Dijumlahkan gitu. Oke. Oh ya, tandanya lupa ya tadi. Tandanya di soal apa? Di soal besar. Tanda di soal besar berarti di sini besar juga. Besar dari 0. Ini besar dari 0, besar dari 0, besar dari 0. Kita ngikut tanda di soalnya. Kalau besar, besar. Kalau kecil, ya kecil gitu ya. Seterusnya apa yang kita lakukan? Iya, betul sekali. Kita cari nilai masing-masing X-nya dari dalam kurung ini. Kita perhatikan apakah nilai X dari masing-masing kurung ini bermuatan positif atau bermuatan negatif. Nah, karena di sini 3X-nya bernilai positif dan X yang di sini juga bernilai positif, berarti aman ya, tidak perlu kita kalikan kedua ruasnya dengan negatif seperti soal nomor 1 tadi. Kalau soal nomor 1 kan tadi di sini negatif ya. Karena kalau negatif, kita harus kali dulu di sini kedua ruasnya dengan negatif.
Kebetulan di soal yang kedua ini tidak ada X yang bermuatan negatif, berarti aman. Tidak perlu kita kali negatif kedua ruasnya dan tidak perlu juga merubah tanda. Kita cukup langsung ambil saja. Untuk kurung yang pertama itu 3X tambah 3. Kita sementara kita jadikan dia dulu sama dengan 0. Nah, nanti tanda sama dengannya ini kan kita mau cari ya, besar sama kah atau kecil sama, atau besar kah atau kecil gitu. Jadi tanda sama dengannya ini sementara aja. 3X sama dengan positif 3 pindah jadi negatif 3. Untuk mencari nilai X-nya berarti negatif 3 per 3. Didapatlah negatif 1. Oke, untuk X sementara kita adalah negatif 1. Kemudian kita cari kurung kedua, kurung berikutnya. Kurung berikutnya ini adalah X kurang 5. Kita jadikan dulu sementara dia sama dengan 0. Karena kan di sini ruas kanannya bernilai 0 ya, makanya di sini juga bernilai 0. Nah, X kurang 5 sama dengan 0. X sama dengan min 5 pindah ruas jadi positif 5. Nah, dapatlah nilai X sementara yang kedua, yaitu X sama dengan 5. Sekarang kita akan lakukan mencari daerah arsiran. Sebagaimana contoh soal pertama tadi kan kita cari daerah arsiran dulu, supaya bisa mencari tanda dari X sama dengan min 1 dan X sama dengan 5 ini. Sebenarnya tandanya gimana gitu. Kan sama dengan itu tandanya sementara aja ya. Apakah nanti tanda yang sebenarnya adalah tanda besar atau tanda kecil gitu. Makanya kita cari terlebih dahulu daerah arsirannya. Oke, untuk mencari daerah arsirannya berarti kita buat garis bilangan. Nah, kemudian min 1 dan 5. Kita buatkan masing-masing tonggaknya. Kakak ini bilangnya tonggak ya. Sebenarnya bahasa matematikanya bukan tonggak sih. Biar kalian lebih paham aja gitu. Nah, min 1 dengan 5. Mana yang kita urutkan di sebelah kiri? Yang paling kecil, min 1 dan 5 adalah min 1. Nah, di sini min 1, kemudian urutan berikutnya adalah 5. Nah, kan nih ada dua tonggak nih, dua tonggak pembatasnya. Nah, berarti dia jadi punya 3 daerah. Daerah pertama, daerah kedua, daerah ketiga. Nah, sekarang kita akan mencari apakah setiap daerah ini bermuatan positif atau bermuatan negatif gitu kan. Kita ambil sampel daerahnya. Kalau tadi kan di contoh pertama kakak ambil sampel daerahnya, sampel daerah ketiga. Sekarang kita mau ambil sampel daerah, misalnya sampel daerah kedua, boleh. Sampel daerah pertama juga boleh. Terserah kita aja. Kalau kakak di sini mau ngambilnya sampel daerah kedua aja. Oke, untuk daerah kedua ini kita ambil titik ujinya. Titik ujinya adalah angka yang berada di antara min 1 dan 5. Angka berapa aja nih? Ada angka 0, ada angka 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, kita ambil titik ujinya adalah angka terkecil atau angka termudah. Kalau kakak milihnya 0 aja, kan 0 itu angka terkecil, biar mudah nanti kita mengalihkannya gitu. Boleh kita ambil angka 3, boleh juga 2, sebenarnya tidak ada masalah. Hasilnya juga akan sama nanti gitu. Tapi kembali lagi, lebih baik kita ambil angka terkecil. Nah, titik uji ini kita akan ujikan dia ke pertidaksamaan yang sudah kita sederhanakan. Berarti kita lihat pertidaksamaan yang sudah kita sederhanakan itu adalah pertidaksamaan yang paling bawah nih. Tuh, yang ini ya, bukan yang atas, bukan yang atasnya lagi, apalagi yang soal. Soal ini kan belum disederhanakan, bukan ke situ yang kita ambil. Yang kita ambil adalah pertidaksamaan yang sudah kita sederhanakan. Berarti 3X tambah 3X kurang 5 yang ini. Nah, untuk lebih memudahkan, kakak tulis lagi di bawah ini ya. 3X tambah 3X kurang 5 besar dari 0. Kemudian kita ujikan 0 ini kita ganti ke dalam masing-masing nilai X-nya. Kita substitusikan lah ya bahasa matematikanya. Berarti 3, X-nya kita ganti dengan 0, tambah 3.
Kemudian X-nya ini juga kita ganti dengan 0, kurang 5, besar 0. Nah, kita kan di sini hanya ingin melihat apakah hasilnya itu nanti positif atau negatif, sehingga nanti kita tahu daerah penyelesaiannya bermuatan positif atau bermuatan negatif. Oke, 3 kali 0 hasilnya 0. 0 tambah 3 hasilnya 3. Berarti 3 ini bertanda positif atau negatif? Positif ya. Nah, positif ini aja fokus kita. Kita tidak fokus ke angkanya, tapi kita fokus ke tanda yang ada di angkanya. Apakah tanda positif kah atau tanda negatif hasilnya gitu. Ini juga 0 kurang 5. Hasilnya adalah negatif 5. Nah, ini tandanya negatif. Kemudian yang di depan tandanya positif. Tandanya itu saja yang kita perhatikan. Positif kali negatif hasilnya adalah berupa negatif. Nah, sudah kita dapatkan, berarti untuk daerah kedua sebagai daerah sampel kita tadi, daerah 2 ini bermuatan negatif. Maka daerah 2 ini kita buatkan negatif gitu. Kemudian untuk daerah 1 dan daerah 3-nya mengikut saja karena tandanya pasti selang-seling gitu. Kalau daerah 2 negatif, berarti daerah 3-nya sudah pasti positif. Dan daerah satunya juga sudah pasti positif. Nah, sekarang kita akan tentukan arah panah dari masing-masing tonggak ya. Untuk min 1, tonggak dari min 1 ini, itu tandanya mengarah kemana. Kemudian tonggak dari 5 ini mengarah kemana juga gitu ya panahnya. Kita perhatikan tanda pada pertidaksamaan yang sudah kita sederhanakan seperti tadi. Tanda yang kita perhatikan itu adalah yang ada pada 3x tambah 3, x kurang 5 besar 0. Tandanya di sini kan kebetulan besar dari gitu ya, besar dari 0. Nah, seperti yang kakak sampaikan di contoh soal pertama tadi, jika tandanya besar, besar dari 0, berarti arah panah masing-masing tonggak ini dia akan mengarah ke tanda positif. Atau dia akan mengarah ke daerah yang bermuatan positif. Kebetulan di min 1 ini tanda positifnya mengarah ke kiri ya, positif nih, daerah positifnya mengarah ke daerah 1. Nah, berarti tonggaknya ini kita panahkan ke arah positif, ke kiri. Nah, dah. Kemudian untuk positif 5 ini kebetulan tonggaknya ini yang positifnya mengarah ke daerah 3. Daerah 3 yang bermuatan positif kan ya. Berarti tonggaknya kita arahkan ke daerah 3 gitu. Jadi di sini di contoh soal nomor 2 ini daerahnya berbeda ya. Yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Daerahnya tidak bergabung seperti contoh soal nomor 1 tadi. Oke, berarti disinilah daerah arsirannya. Untuk X sama dengan 5, arsirannya berada di daerah 3. Untuk X sama dengan min 1, arsirannya berada di daerah 1. Nah, kalau sudah begini, kalau sudah diketahui masing-masing daerah arsirannya, berarti untuk X sama dengan min 1 dan X sama dengan 5 ini, sudah bisa kita tentukan tanda dari masing-masing X-nya. Nah, kita ambil dulu X sama dengan min 1. Kita cari dulu tanda yang pertama ya. Untuk X sama dengan min 1. Tanda sama dengannya ini kan hanya tanda sementara aja tadi, seperti yang kakak bilang ya. X titik-titik min 1. Kita mau cari tandanya ini nih. Apa tandanya? Kita perhatikan di garis bilangan yang kita buat tadi, min 1 ini mengarah ke kiri apa ke kanan, ke belakang apa ke depan panahnya. Panahnya itu mengarah ke belakang atau ke kiri ya. Berarti daerah min 1 ini adalah ke belakang, lebih kecil dari min 1 kan? Angkanya semakin kecil nih, min 1. Kalau ke belakang kan semakin kecil ya, min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Nah, berarti sudah bisa kita tentukan jika panahnya ke belakang, berarti tandanya adalah kecil dari min 1. Bisa dipahami? Apakah tanda kecilnya ini kecil sama atau kecil saja, Kak?
kita bisa perhatikan soalnya. Di soalnya ini berupa tanda kecil atau besar sajakah atau pakai tanda kecil sama atau besar sama? Kebetulan di soal ini hanya besar saja tanpa ada tanda samanya. Berarti jawaban kita juga tidak menggunakan tanda sama seperti ini. Tidak seperti itu. Kita hanya menggunakan tanda kecil saja. Oke. Sudah kita dapatkan penyelesaian untuk yang pertama. Kemudian kita lihat untuk X sama dengan 5-nya. Tanda sama dengan ini sebenarnya tandanya apa? Apakah besar ataukah kecil, atau besar sama atau kecil sama gitu ya. Oke, sekarang kita lihat untuk tonggak yang 5 di garis bilangan ini. Kebetulan tonggaknya ini mengarah ke depan panahnya. Oke, kalau panahnya ke depan, otomatis daerah penyelesaiannya itu angkanya lebih besar dari 5 ya. Daerah ketiga ini angkanya berapa saja nih untuk daerah yang lebih besar dari 5? Angka 6, 7, 8, dan seterusnya gitu kan ya. Berarti sudah bisa disimpulkan X ini lebih besar dari 5 karena arahnya tadi tonggaknya ini arah panahnya ke depan. Kalau ke depan berarti lebih besar dari 5. Oke, sudah didapatkan dua buah penyelesaiannya. Yang pertama X kecil dari -1 dan yang kedua X besar dari 5. Sekarang kita akan buatkan conclusionnya atau kesimpulannya. HP sama dengan, nah seperti tadi, X-nya kita ambil, kita taruh di tengah-tengah. Kemudian kita lihat untuk X besar dari 5. Kita bikin sini dulu, X besar dari 5. Kemudian kita ambil lagi X kecil dari -1. Karena -1 ini letaknya di sebelah kanan ya, di sebelah kanan. Sekarang -1-nya mau kita letakkan di belakang X lagi. Nah, -1-nya kita rubah letaknya di belakang lagi, bukan di sebelah kanan, tapi di sebelah kiri X kita letakkan. Berarti tandanya menjadi berubah. Tanda yang awalnya adalah kecil, kalau kita rubah letak -1-nya ke belakang, berarti menjadi tanda besar seperti ini. Oke. Sudah kita dapatkan kesimpulannya, yaitu himpunan penyelesaian dari soal adalah X lebih kecil dari -1 dan X lebih besar dari 5. Bisa dipahami? Nah, sampai di sini dulu penjelasan materi kita kali ini. Jika ada yang tidak dipahami, silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih juga bagi adik-adik yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak berupa like, komen, dan subscribe-nya, dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian bisa dapat notifikasi terbaru dari kakak setiap kakak upload materi. Jadi kalian tidak ketinggalan materi. Oke, see you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.